Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andis Irianto. Di sini aku mau ngebuat suatu video pendek, suatu video singkat mengenai alasan kenapa kita harus kuliah. Tapi ini kembali ke diri kita sendiri. My choice is my life and your choice is your life. Jadi ini adalah jalanku dan pilihanku, dan pilihanmu adalah pilihanmu. Jadi ini tergantung ke diri masing-masing. Aku di sini hanya memberikan suatu pencerahan untuk kalian semua. Kenapa sih kita harus kuliah gitu? Oke. Kenapa sih udah langsung kerja? Terus, memang kalau kuliah apa keuntungannya? Oke, di sini aku menjelaskan keuntungannya. Yang pertama adalah sarjana masih menjadi suatu standar untuk melamar suatu pekerjaan. Memang yang namanya kita untuk kerja nggak harus sarjana. Tapi hasil riset oleh Institut Kebijakan Publik Georgetown menyebutkan bahwa pada tahun 2020, 65% dari semua pekerjaan akan membutuhkan pendidikan dan pelatihan pasca sarjana, pasca sekolah menengah dan di luar sekolah menengah. Dan 35% lowongan pekerjaan akan membutuhkan setidaknya gelar sarjana. Memang banyak orang-orang sukses yang gak kuliah, misalkan seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, terus banyak yang lainnya. Tapi mereka hanyalah golongan yang sangat kecil. Mereka, bukan kita. Memang kita bisa mengikuti jejak mereka, tapi apakah kita yakin kita bisa memiliki pemikiran seperti mereka, kita bisa sukses seperti mereka? Apakah kita yakin akan seperti itu? Dan sedikit informasi bahwa Mark Zuckerberg juga, walaupun dia tidak kuliah, tapi dia pernah diterima di Harvard, salah satu universitas terbaik di dunia. Jadi, setidaknya Mark memiliki salah satu pemikiran yang luar biasa saat dia berada di perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah wadah explore dan menemukan jati diri. Oke, menemukan jati diri pasti mulai dari saat kita masuk ke SMP, ke SMA, itu kita bisa menemukan jati diri kita. Tapi itu belum sepenuhnya jati diri kita. Kita masih tergoyangkan, hati kita masih bingung, apakah ini benar kita atau bukan. Nah, di perkuliahan kita bakal mengetahui dan kita bisa mengeksplor lagi mengenai jati diri kita yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah bukan hanya hard skill kuliah, juga membentuk suatu soft skill. Nah, oke. Di dalam suatu pekerjaan, mungkin nggak ada yang namanya semua soft skill yang bisa kita dapat. Di dalam masyarakat juga sama. Mungkin ada beberapa, tapi tidak semua. Tapi di dalam suatu dunia perkuliahan, kita bisa mendapatkan hard skill dan soft skill sekaligus. Misalkan problem solving. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah yang besar, tapi kita menyelesaikan dengan cara simple. Bagaimana cara kita berpikir secara kritis jika suatu permasalahan datang secara tiba-tiba. Itu adalah bagaimana cara kita berpikir. Dan soft skill yang sangat dibutuhkan nanti apalagi saat kita sudah terjun di masyarakat. Jadi, kuliah akan membentuk soft skill dan hard skill sekaligus. Kemudian, yang selanjutnya adalah pola pikir makin dewasa dan wawasan makin luas. Iya, sama seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Soft skill dan hard skill akan membentuk suatu pola pikir yang akan semakin dewasa dan wawasan akan semakin luas. Jadi, kita bisa berpikir lebih banyak dalam waktu singkat, tapi akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Beda saat kita misalkan hanya lulusan SD, SMP, atau SMA. Kita hanya menyelesaikan suatu permasalahan untuk saat itu saja, tetapi bukan untuk jangka panjangnya. Tapi pada saat kita kuliah, jadi walaupun kita berpikir cepat, tetapi kita memikirkan banyak perkiraan yang akan terjadi ke depannya, dan itu dilakukan secara kritis. Oleh karena itu, kuliah akan membentuk suatu pola pikir yang semakin dewasa dan wawasan semakin luas. Kemudian, peluang besar untuk memperluas koneksi. Di kampus, di saat kita kuliah, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, dengan latar belakang dan daerah yang berbeda-beda. Terlebih jika menguasai organisasi atau beasiswa. Jadi kita dapat memperluas networking dengan teman-teman maupun dengan senior di kampus. Bahkan antar kampus di Indonesia. Terus manfaat koneksi itu akan mendapatkan
hingga lulus perkuliahan. Jadi di saat kita kuliah hingga nanti lulus, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Ketika kamu membutuhkan bantuan dari bimbingan dan senior misalkan, terus misalkan kamu pengen mencari informasi tentang pekerjaan lah. Nah, nanti di dunia perkuliahan, teman, kakak tingkat, dosen, dan sebagainya akan memberikan banyak informasi untuk kita. Baik itu kita ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau kita mau langsung terjun ke dunia masyarakat untuk kerja. Bukan hanya itu, jaringan pertemanan yang dibina dalam jangka panjang juga akan membuka peluang karir untuk kita semua. Bisa jadi para senior atau teman kamu di luar kampus, di luar universitas, memberikan lowongan pekerjaan kepada kita untuk di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, manfaat kenapa harus kuliah adalah menjadi manusia yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita belajar sudah capek dari mungkin TK, SD, SMP, hingga SMA. Tapi ingat, di dalam Islam, belajar itu bukan hanya sampai SMA, tapi belajar itu sampai mati. Dan itu adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia di dalam Islam. Jadi kita walaupun sampai SMA dan kita kerja, seharusnya saat kita kerja juga harus bisa belajar. Tapi kan gak semua orang yang kerja akan belajar. Oleh karena itu, mengapa aku kasih alasan kita harus kuliah? Karena kita itu akan mendapatkan suatu ilmu yang akan terus-menerus dipakai. Walaupun nanti kita sudah kerja, kita akan menerapkan ilmu tersebut di dalam pekerjaan kita. Kemudian menjadi manusia yang bermanfaat. Iya, karena mahasiswa dibentuk untuk bisa terjun di masyarakat, untuk bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Karena masyarakat nggak selamanya mempunyai ilmu, memang punya pengalaman tetapi tidak mempunyai banyak ilmu. Beda seperti mahasiswa, walaupun pengalaman sedikit, tetapi punya ilmu yang insya Allah bisa diterapkan nanti di masyarakat, agar bisa membantu dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian, ada pertanyaan seperti ini yang sering tercetuskan dari para siswa. Jika ingin kuliah namun saya tidak ada biaya, bagaimana? Oke, tenang aja. Banyak bantuan dari universitas, dari pemerintah. Apalagi sekarang ada KIPK, yaitu Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Program ini, apalagi bagi kalian yang mempunyai KIPK, kalian tidak usah pusing memikirkan biaya, karena semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Ini adalah salah satu program yang dimana pemerintah ingin bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, para penerus bangsa. Universitas juga akan memberikan banyak keringanan kepada para mahasiswanya. Jadi nggak usah perlu mungkin biaya akan menjadi suatu pemikiran, akan menjadi suatu tolak ukur untuk kita kuliah, tapi itu bukan menjadi suatu hal yang bisa menghambat kita untuk kuliah, karena banyak bantuan dari pemerintah, dari universitas yang menyediakan. Intinya, kalian harus bisa fokus ke diri kalian sendiri untuk bisa mewujudkan asa kalian, menggapai asa kalian. Dan ingat satu hal, masa depan kita yang diciptakan. Kita menciptakan masa depan mulai dari saat ini. Kita tidak hanya atau kita tidak bisa menunggu masa depan saja. Jika kita menunggu masa depan, maka kita akan terseret-seret oleh masa yang akan datang. Masa demi masa kita akan terseret-seret dan kita tidak tahu apakah terseret-seretnya itu dalam hal positif, mungkin dalam hal negatif. Jadi oleh karena itu, kita dari sekarang harus mulai mengubah mindset kita untuk bisa berpikir ke depannya, karena yang akan menciptakan masa depan adalah diri kita sendiri. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, mengapa kita harus kuliah dibandingkan harus langsung mengambil suatu pekerjaan atau mungkin mengambil suatu tanggung jawab untuk menjalin hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, my choice is my life, in your choice is your life. Tetap semangat untuk para pejuang. Semoga kalian bisa diterima di universitas, politeknik, ataupun sekolah tinggi yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.